Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channelku. Kali ini aku akan membahas mengenai suka dukaku di pesantren. Jadi aku tuh di pesantren itu bisa terbilang cukup lama. Jadi pada suatu malam itu aku karena nggak bisa tidur, akhirnya aku dan temanku duduk berdua di depan musola. Musola itu seperti masjid yang kecil. Nah, di depan pesantren dan maksudnya di depan asrama. Nah, itu berdua diem terus ngobrol dan lain sebagainya. Itu menghadapnya itu ke asrama, cuma di belakang kayak gini itu musolanya. Nah, kita duduk diem gini. Nah, terus ada suara di dalam musola itu. Ketika ditoleh ternyata memang ada beberapa kelelawar yang terbang di sana. Entah kalau malam itu biasanya tuh aku sering lihat kelelawar itu terbang-terbang di dalam musola itu. Nah, kemudian di tengah-tengah itu kan ada bangku. Nah, itu ada kucing di situ tuh. Ada tiba-tiba bau itu wangi banget. Nah, ketika ditoleh dicari bau siapa sih ini dan bau wangi apa ini. Nah, ketika ditoleh kaget kan, ternyata kucing itu tiba-tiba ada di sampingku. Nah, biasanya kucing itu kan tahu dengan hal-hal gaib kayak gitu. Nah, udah nggak enak hati tapi udahlah lanjutkan. Entah kenapa kayak ada yang bisikin, coba kamu noleh ke arah itu. Ininya pinggirannya rumah itu yang biasanya buat santai-santai. Nah, itu suruh lihat ke sana tuh. Nah, ketika dilihat kan dekat tuh sama pohon mangga, tiba-tiba ada bayangan sekelebat putih jalan seret gitu. Nah, astagfirullah, ada apa ini gitu. Tapi diem lagi, aku dengerin lagi mbakku itu ngomong apa. Nah, ketika itu tiba-tiba ada dorongan lagi tuh untuk lihat lagi. Pas aku toleh ada lagi, sampai itu terjadi 3 kali. Nah, udah nggak enak, akhirnya udah mbak, ayo kita tidur. Nah, biasanya mbak-mbak itu kalau sebelum tidur itu pasti ke kamar mandi, wudhu dulu dan lain sebagainya. Akhirnya ke kamar mandi lah. Nah, itu hawanya asli mencekam banget. Jadi di situ itu di sebelah WC itu ada batu besar yang entah batu besar itu tidak pernah diangkat atau diletakkan, dipindahkan gitu. Itu nggak pernah. Tapi anehnya kenapa kok aku itu selalu disuruh itu ada yang nyuruh gitu di dalam hati itu untuk menyiram batu tersebut. Nah, tapi setelah aku pindah ke pesantren itu ada salah satu temanku yang ibunya itu mondok, dulunya itu menjadi santri di pesantren yang pertama. Nah, dia itu bilang, mbak, kamu tahu nggak, di WC-nya pesantren yang tersebut itu ada sosok, kalau nggak kakek, nenek-nenek itu duduk di pojok, ada batu besar di situ. Loh, aku kan kaget ya. Oh, ternyata mungkin nenek-nenek tersebut atau kakek-kakek tersebut yang menyuruhku untuk menyirami. Mungkin karena ketika di WC, namanya di WC kan tempatnya yang seperti itu ya. Jadi apa mungkin disuruh menghormati atau bagaimana, aku nggak paham. Cuma ya memang itu, ternyata feelingku yang disuruh menyiram tiap hari itu ternyata mungkin dari bisikan-bisikan yang ada di situ. Jadi di situ tuh serem banget kalau menurutku. Dan aku pernah dapat kisah itu, kejadian lagi di asrama atas itu yang paling aku ingat sampai sekarang itu ketika temanku pada waktu itu kayak tengah malam lah, jam-jam 1 jam 2 itu kan memang waktunya sholat tahajud ya. Kalau santriwati itu biasanya ada yang sendiri, ada yang berjamaah. Nah, maksudnya bareng-bareng gitu. Nah, pada waktu itu dia nyata-nyata melihat temannya yang di sampingnya itu ada di belakang pintu sambil memakai sarung gitu, kayak mau sholat gitu. Nah, terus bilang, mbak, ayo sholat gitu. Nah, ketika
ketika itu dia mungkin setengah sadar, jadi akhirnya tidur lagi. Nah, tapi ia nyata-nyata melihat kalau temannya itu ada di situ gitu loh, dan kayak kalau nggak salah itu aku agak-agak lupa ya, entah itu keluar atau bagaimana, pokok intinya mau sholat. Nah, tapi beberapa menit kemudian ketika dia noleh, nah temannya itu masih ada di sampingnya. Kan aneh kan. Terus ditanya, "Mbak, tadi kamu yang bangunin aku ya?" "Duh, enggak, itu aku loh tetap tidur dari tadi." Nah, akhirnya kan Fik, itu apa? Jadi ya itulah makhluk-makhluk yang di sana itu bisa dibilang mirip sekali dengan santriwati sana. Sering sih mewujudkan yang mbak ini dan mbak ini dan gitu. Nah, juga ada temanku itu pada waktu itu sedang datang bulan. Nah, pada waktu itu dia itu nyata-nyata di kamar mandi tuh sendiri. Kan sebenarnya dia itu kayak lama gitu, nggak maksudnya maaf ya, nggak cepet-cepet sucinya gitu, terus datang bulan terus gitu. Akhirnya kan mbak-mbak yang lain tuh khawatir, takut dia tuh kayak gak enak badan gitu. Nah, akhirnya mau diantarkan nggak mau. Nah, ketika itu dia jalan sendiri tuh ke dapur. Nah, dapurnya itu di dekat kamar mandi, dan di situ itu kayak singup gitu. Apa ya, kalau singup itu gimana ya, kayak suara kayak hawanya itu dingin gimana gitu, kayak kurang dari jamahan manusia gitu. Nah, pada waktu itu ada mbak-mbak yang mau ke kamar mandi, kayaknya sekitar tengah malam. Nah, mereka kaget dong, ada mbak yang tadi itu pingsan di dapur tersebut. Nah, ketika sadar ditanya-tanya, nah dia nggak sadar dia ngelakuin apa di sana, terus sampai jam berapa itu dia nggak sadar. Nah, itu jadi nggak bisa ditanyai itu berapa jam di sananya juga. Nah, terus kemudian ada juga yang mau ke kamar mandi itu sering di tempat cuci piring itu sering ada orang itu yang maksudnya sering ada mbak-mbak yang nyuci piring di situ, persis dengan teman-teman santriwati di situ. Nah, tapi ketika ditanya, "Mbak, kemarin ngapain kamu malam-malam cuci piring? Kok nggak bisa besok aja?" "Loh, aku lo nggak cuci piring." Nah, logikanya jadi di situ itu sering mewujudkan manusia gitu, sering mengelabui, dan kita harus sering jaga-jaga diri lah, takutnya itu diajak kemana. Nah, akhirnya singkat cerita, santriwati di sana kalau mau kemana-mana pasti minta temani, apalagi kalau ke kamar mandi dan WC ya. Nah, di WC itu aku sendiri itu merasa aneh ketika sudah selesai di WC itu, aku siram di sekitar WC itu, selalu aku sirami. Entah kenapa, tapi aku itu kayak ada perintah untuk menyirami di sekitar WC tersebut. Nah, itu setiap kali ke WC, andaikan aku lupa tidak menyirami, nah pasti aku akan diingatkan, "Oh, tadi aku belum nyiram gedung-gedung WC-nya itu." Akhirnya aku sirami. Nah, aku heran di situ, di WC itu, di pojok WC itu ada batu besar, tapi nggak ada yang berani mindahkan. Kalau mbak-mbak mau bersih-bersih itu roan atau bersih-bersih bersama kerja bakti, itu batu itu tetap. Kemudian cerita yang kedua itu, biasanya aku kalau hafalan itu sering banget di tangga atas yang sebelah kiri. Nah, biasanya aku tuh pasti ke tangga atas itu, kemudian hafalan. Nah, nggak ada terjadi apapun di situ, tapi teman-teman yang lain itu sering dengar aneh dan lain sebagainya. Nah, pada waktu itu ada santriwati baru yang nyantri di situ, tapi dia nggak
nggak nyaman dan pingin pulang terus, mungkin karena dari dorongan orang tua dan dianya itu mungkin masih belum nyaman di situ, akhirnya kayak dorongan ingin kabur gitu. Nah, pada waktu itu kayaknya sekitar jam 2, bukan, sekitar duhur, jam 12, jam 1 itu ya, jam itu dia tuh naik ke tangga itu, mungkin karena ke tangga itu kalau yang atas itu bisa terlihat pemandangan-pemandangan di sekitar dari situ, karena mungkin karena tingginya itu ya, akhirnya bisa terlihat itu sawah sebelah sana dan lain sebagainya. Nah, ketika itu teman-teman yang lain pada tidur. Nah, dia tiba-tiba turun nangis dan masuk ke asrama. Nah, mbak-mbak yang lain otomatis kan kaget dong. Aku sendiri karena nggak tahu apa-apa, aku cuma diem, tapi mau tanya. Di situ ternyata sudah banyak teman-teman memenuhi ruangan atau asramanya mbak tersebut. Akhirnya aku nanti aja gitu. Nah, ketika jam 3-an lah aku datang ke mbak itu. Pas waktu itu mbaknya lagi sama saudaranya yang memang sudah jadi santriwati di situ. Nah, maksudnya agak lebih lama daripada mbak yang baru itu. Nah, ketika aku datang, aku tanya-tanya, "Mbak, kenapa tadi, ada apa?" "Gini mbak, aku tadi lihat sesuatu di situ." Nah, kok bisa? Aku sendiri nih udah berapa lama di situ, maksudnya sering duhur itu aku sering di situ hafalan, itu nggak ada apa-apa, nggak terjadi apa-apa tuh. Tapi aku lihat mbak, anak kecil. Terus entah kenapa tiba-tiba itu otakku itu ada gambaran gitu loh, menangkap suatu gambaran. Jadi aku ceritakan, apakah anak kecil itu memakai pakaian yang seperti manusia, tetapi matanya itu merah dan di sininya ada biru-birunya, kemudian rambutnya agak terbelah ke sini. Nah, jadi kayak sebenarnya kalau dibilang serem, nggak terlalu serem banget kalau di gambaranku itu. Nah, pakainya normal biru kayak gitu, tapi kayaknya bawahnya biru terus atasnya kalau nggak salah merah gitu. Nah, dia mengiyakan, "Iya mbak, seperti itu, bener, memang seperti itu." Nah, sampean kok tahu mbak? "Ya nggak tahu sih, aku cuma bayangin aja gitu," kataku dalam diam. Nah, mbak itu kaget, "Oh, jangan-jangan mbak ini sudah pernah ya diperlihatkan anak itu?" "Enggak, aku nggak pernah, sedikit pun pernah, nggak pernah dihantui sama anak-anak atau yang lainnya di tangga itu. Memang hawanya itu setiap hafalan di atas itu angin itu kayak beda gitu berhembusnya, tapi aman-aman saja gitu loh. Mungkin saya bilang ke mbaknya itu, mungkin pada waktu itu kamu ngelamun dan kamu itu nyari cara untuk kabur dari asrama ini." Terus dia mengiyakan, "Iya mbak, memang aku nggak nyaman di sini, aku pingin keluar dari sini." Nah, itu yang salah, kenapa kok sampean pingin keluar dari sini gitu. Terus padahal kan siang-siang bolong kayak gini itu loh, sampai kelihatan yang seperti itu gitu. Katanya dia, "Aku takut banget mbak." Nah, karena kamu lihat matanya, kalau kamu lihat matanya, dia akan melihati kamu terus. Dia berjalan kan dari tangga sana ke sana. "Iya mbak, bener-bener persis kayak gitu." Nah, tapi dari situ aku bisa tahu ternyata aku itu sebenarnya itu sepeka itu, tapi aku sendiri nggak yakin gitu loh. Nah, banyak sekali ya yang aneh-aneh di situ. Ada yang seperti poci, tiga poci berdiri di sebelah, kalau nggak salah depan asrama. Terus ada yang hitam-hitam besar dan lain sebagainya. Sering sih aku kayak tiba-tiba itu lihat atau dengar, tapi nggak sesering teman-teman yang lain lah, jadi masih aman aja. Tapi ternyata aku nggak nyaman di situ akhirnya. Tapi bukan hanya hal itu saja, aku tuh sering sakit-sakitan. Nah, pokok
karena alasan-alasan tertentu akhirnya aku pindah pesantren. Nah, untuk pesantren yang kedua itu akan aku bahas pada video selanjutnya di part 2. Oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih.